Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan imam dan pengurus Masjid Abu Bakar, hadirin wal hadirat jamaah kajian syuruk yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada tamu kita dari Badan Wakaf Al-Quran cabang Lampung yang pada pagi ini menjadi tamu kita dan akan mempresentasikan tentang Badan Wakaf Al-Quran. Pertama, kita lantunkan kata pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, inayah, hidayah dan taufiknya, sehingga langkah kaki kita begitu ringan diayunkan untuk menghadiri amal-amal ketaatan, yaitu sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan kajian syuruk. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk pengikutnya yang memantaskan diri mengharap syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin. Jamaah sekalian, kita lanjutkan tafsir kita surah Al-Muddatsir dari ayat 18 sampai ayat yang ke-37. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ini masih terkait dengan apa yang dilakukan oleh seorang tokoh Quraisy yang memiliki pengaruh yang sangat besar, yaitu Al-Walid bin Mughirah. Yang dilihat dari makanahnya, dari kedudukannya di masyarakat, sangatlah luas. Belum lagi kekayaannya berlimpah ruah. Kemudian memiliki kebanggaan yang sangat-sangat besar karena memiliki putra-putra 13 orang. Kemudian ternaknya itu kalau dipajang dari Taif sampai ke Mekah sekitar 80 km. Kemudian belum lagi kebun dan kekayaannya. Artinya orang yang lebih berpengaruh dari Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain. Pada sisi yang lain, Al-Walid bin Mughirah adalah seorang penyair yang hebat. Terkait dengan Al-Quran seperti apa? Innahu fakkara wa qaddar. Disebutkan dalam sebuah athar bahwa Al-Walid bin Mughirah ini sangat menyukai bacaan Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suatu saat dia mengatakan, "Fa wallahi innahu alladhi yaqul la halawah wa inna alaihi la talawah." Demi Allah, sesungguhnya apa yang dia ucapkan itu adalah ucapan yang sangat indah. Wa inna alaihi latolawah, mendengarkannya adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Sehingga ini dikhawatirkan oleh masyarakat Quraisy karena kedekatan
Al-Walid bin Mughirah dengan Rasulullah. Bahkan tidak jarang Al-Walid bin Mughirah ini mendatangi rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an hanya sekedar untuk mendengarkan Al-Quran. Maka masyarakat Quraisy khawatir kalau sekiranya Al-Walid bin Mughirah mengikuti ajaran Al-Quran, memeluk agama Muhammad, sehingga berpengaruh dan berefek sangat besar bagi keislaman Quraisy. Bahkan mereka menyebut, la in soba Al-Walid bin Mughirah lattaba'athu Quraisy. Kalau sekiranya Al-Walid bin Mughirah ini keluar dari agama nenek moyangnya, keluar dari penyembahan terhadap berhala, lattaba'athu Quraisy, niscaya orang-orang Quraisy akan mengikuti jejak langkahnya. Nah, maka Abu Jahal datang kepada Al-Walid bin Mughirah seraya memberikan argumen provokasi. Wahai Al-Walid bin Mughirah, kalau engkau mengucapkan kata-kata yang terkait dengan Al-Quran dengan kata-kata seperti itu, niscaya engkau akan ditinggalkan oleh kaummu, ditinggalkan oleh masyarakat Quraisy. Mereka akan menjadi musuh bagimu. Maka karena kekhawatiran pengaruhnya menjadi hilang dan sirna, tempatnya diambil oleh orang lain, kedudukannya menjadi sempit, maka Al-Walid bin Mughirah artinya terpedaya oleh perkataan Abu Jahal. Sehingga innahu fakkar wa qaddar, dia berpikir dan menetapkan perkataannya. Kira-kira perkataan apa yang paling pas untuk menggambarkan tentang Al-Quran, tetapi itu tidak membuat masyarakat Quraisy menjauhinya. Fakutila kaifa qaddar, kecelakaan baginya dengan apa yang dia putuskan. Summa kutila kaifa qaddar, kemudian celakalah dia dengan apa yang dia tetapkan. Summa nazar, dia berpikir keras, mengatakan tentang Al-Quran itu apa. Summa abasa wa basar, pada akhirnya wajahnya masam, kemudian wabasar, kemudian cemberut. Artinya betul-betul berpikir dengan pikiran yang panjang, yang jauh. Ini membuktikan bahwa Al-Walid bin Mughirah di samping memiliki kekayaan, memiliki pengaruh, memiliki segalanya, juga memiliki kecerdasan yang tidak kecil. Summa adbara wastakbar, kemudian dia berpaling dan menyombongkan diri. Ini pada akhirnya menyombongkan diri. Jadi egonya lebih besar daripada nuraninya. Walaupun nuraninya mengakui bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, laisa min kalamil bashar, bukan perkataan manusia, tetapi karena egonya yang begitu tinggi, kekhawatiran pengaruhnya akan hilang di masyarakat Quraisy, akhirnya kesimpulan yang dia ambil, faqala in hada illa sihru yuksar, Al-Quran ini tidak lain adalah sihir yang dipelajari. Para mufassirin menyebutkan ini sebagai bukti kecerdasan Al-Walid bin Mughirah. Dia tidak mengatakan faqala in hada illa sihrun, bahwa Al-Quran itu sihir, karena mereka tahu bahwa Al-Quran bukan sihir, dan mereka tahu seperti apa tabiat sihir itu. Maka dia mengatakan faqala in hada illa sihru yu'thar,
Al-Quran tidak lain adalah sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Jadi ada ilmunya. Sehingga ketika dibacakan Al-Quran kepada orang seperti tersihir. In hada illa qaulul bashar. Dan Al-Quran ini tidak lain adalah ucapan manusia. Ucapan manusia, bukan kalamullah. Jadi yang tadi mengakui bahwa ini adalah bukan perkataan manusia dan seterusnya, tetapi karena provokasi dari Abu Jahal dan karena kekhawatiran dan egonya yang begitu tinggi, menyebabkan dia tidak tulus atau tidak jujur dengan hati nuraninya, sehingga mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah perkataan manusia. Al-Quran ini adalah sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Bagaimana efeknya? Sa'uslihi saqar. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada Al-Walid bin Al-Mughirah dan orang-orang yang bersama dengan dia, sa'uslihi saqar. Benar-benar aku akan memasukkannya ke dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar, tahukah kamu apakah saqar itu? Terkait dengan saqar ini ada dua pendapat dari para mufassirin. Yang pertama mengatakan bahwa saqar itu adalah nama lain dari neraka Jahannam. Kemudian yang kedua mengatakan bahwa saqar itu adalah tingkat keenam dari neraka. Jadi neraka itu ada 7, ini yang tingkat keenamnya. Dalilnya adalah bahwa orang-orang munafik itu menjadi keraknya neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajidalahum nasira. An-Nisa ayat 145. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di dalam keraknya neraka Jahannam, neraka yang paling bawah. Nah, saqar ini di atasnya. Jadi berbeda dengan tingkatan sorga, semakin ke atas itu semakin baik, ada 100 tingkat. Neraka itu sebaliknya, semakin ke bawah semakin hebat. Bagaimana neraka saqar ini? La tubqi wa la tadar. Api neraka saqar itu tidak menyisakan, wala tadar, dan tidak meninggalkan sesuatu. Artinya api neraka berbeda dengan api di dunia. Api di dunia ketika membakar tubuh itu dimulai dari kulitnya, kulit, kemudian bertahap terus sampai ke dalam. Tetapi api neraka saqar itu la tubqi wala tadhar, akan menghanguskan seluruhnya. Jadi sekali terbakar itu sampai rambutnya, kulitnya, dagingnya, tulang belulangnya dan seluruh tubuhnya hancur. La tubqi wala tadhar. Allati tattali'u 'alal afidah, yang apinya sampai membakar jantung, membakar hati seluruhnya. Kemudian mufassirin mengatakan efeknya dari pembakaran di dalam neraka saqar ini, maka tubuh manusia menjadi gelap, menjadi hitam seperti malam yang gelap, bahkan lebih lagi. Artinya pengaruhnya sangat-sangat hitam, bukan lagi abu-abu, menjadi debu. Lawahatul lil bashar, yang akan menghabiskan, menghanguskan seluruh kulit dan tubuhnya.
Nah itu jadi api neraka berbeda dengan api di dunia. Dalam sebuah riwayat, dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa narukum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api di dunia ini yang begitu panasnya itu baru 1/70 dari panasnya api di dalam neraka. Alaiha tis'ata asyar, dan neraka sakor itu, neraka itu akan dijaga oleh 19 malaikat. Ketika mendengar ayat ini diturunkan, maka Abu Jahal dengan kesombongannya mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ama yastati'u kullu asratin minkum liwahidin fataglibunahum. Apa iya kalau memang neraka itu dijaga oleh 19 malaikat, maka apa iya 10 orang dari kalian tidak bisa mengalahkan satu malaikat, dan pasti kalian akan mengalahkannya. Artinya hanya membutuhkan 190 orang dari Quraisy. Kemudian setelah malaikat itu terbunuh, kita bisa memasuki surga, kata Muhammad. Bahkan ada tokoh Quraisy yang lain itu lebih hebat lagi, lebih sombong lagi, yang bernama Usaid bin Kaldah al-Jumahi, atau yang lebih dikenal dengan Abu Syaddain al-Jumahi. Dia mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai masyarakat Quraisy, ukfuni bisnataini minhum, kalian cukup melawan 2 malaikat penjaga neraka itu. Wa ana akfikum minhum sab'ata asyar, sementara yang 17 lagi bagianku. Jadi masyarakat Quraisy itu hanya mengalahkan 2 malaikat, sementara yang 17 itu biar saya yang mengalahkannya, kata Usaid bin Kaldah al-Jumahi dengan kesombongan dan kecongkakannya. Mereka tidak belajar bagaimana malaikat Jibril seorang itu menghancurkan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, membalikan bumi dan seterusnya. Bagaimana dengan 19 malaikat? Bahkan Ibnu Rajab al-Hambali mengatakan, satu malaikat itu mustahil dikalahkan oleh seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai datangnya hari kiamat. Bagaimana dengan 19 malaikat? Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah, dan tidaklah ashabun nar, penghuni neraka itu, kecuali akan dijaga oleh malaikat. Sebagian mufassirin menyebutkan bahwa jumlah 19 malaikat itu hanya di ruang utama. Di ruang utama, artinya di tempat yang utama untuk menjaga dan menyiksa para penghuni neraka. Adapun yang di dalamnya, adapun yang di sekitarnya, itu Allahu a'lam bi'adadihim. Allah yang maha mengetahui jumlah malaikat yang ada di situ. Jadi sebagian mufassirin menyebutkan 19 malaikat itu yang ada di ruang utama, di neraka utamanya, belum yang lain. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru, dan tidaklah jumlah malaikat itu kecuali sebagai fitnah bagi orang-orang yang kafir. Fitnah dalam ayat ini ada 2 pengertian sebagaimana disebutkan oleh para mufassirin.
Yang pertama, fitnah bimakna adaban aw nakalan, yaitu siksaan. Jadi tidaklah para malaikat penjaga neraka itu kecuali sebagai penyiksa bagi orang-orang kafir. Sehingga disebutkan dalam sebuah ayat, ya malikul yaqdi alaina rabbuk. Wahai malaikat Malik, penjaga neraka, mereka mengatakan, matikanlah atau mohonkanlah kepada Tuhanmu ya malaikat Malik, agar Tuhanmu itu mematikan kami saja. Qala bal innakum makithun. Tidak, tetapi kalian terus berada di dalam neraka abadan abidin, kekal dalam keabadian. Nah itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi fitnah pertama artinya siksaan. Kemudian yang kedua adalah sebagai cobaan. Cobaan atas keyakinan bagi orang-orang kafir, apakah mereka akan mengimani atau tidak. Liyastaiqinal ladina utul kitab, dan untuk memberikan keyakinan kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab kepada mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani. Karena di dalam kitab Taurat dan Injil disebutkan bahwa jumlah malaikat penjaga neraka itu tis'ata asyar, sama seperti dalam Al-Quran, yaitu 19 malaikat. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran ini untuk lebih meyakinkan ahli kitab agar mereka mengimani Al-Quran, bahwa Al-Quran itu sebagai peralat kitab-kitab sebelumnya, sebagai penyempurna kitab-kitab yang sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur dan seterusnya. Wa yazdadal ladina amanu imana, dan agar keimanan orang-orang yang beriman itu dengan adanya ayat ini bertambah, sehingga kekhawatiran mereka, ketakutan mereka tentang neraka semakin bertambah, sehingga itu akan mempengaruhi sikap, mempengaruhi perilaku, mempengaruhi ucapan, tindak tanduk mereka. Sebagai bukti mereka takut kepada neraka yang dijaga oleh 19 malaikat. Wala yartabal ladina utul kitaba wal mu'minun. Para ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang beriman tidaklah ragu-ragu tentang persoalan ini, yaitu tentang malaikat penjaga neraka Sakor. Waliyaqulal ladina fi qulubihim maradu wal kafirun, dan agar orang-orang yang ada di dalam hatinya itu penyakit dan orang-orang kafir. Para mufassirin menyebutkan yang di dalam hatinya ada penyakit ini bukan masuk dalam kelompok al-munafikun, orang-orang munafik, bukan. Karena apa dasarnya? Surah Al-Muddathir ini sebagaimana disepakati oleh seluruh para mufassirin adalah min suwaril makkiyah, adalah surat makkiyah yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Sementara orang-orang munafik itu baru muncul setelah Rasulullah berada di Madinah. Maka yang dimaksud dengan orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya adalah yang dimaksud Al-Walid bin Mughirah dan orang-orang yang seperti mereka, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah dan seterusnya dari orang-orang kafir Quraisy. Mada aradallahu bihada masalah, apa yang Allah kehendaki dengan permisalan ini, dengan jumlah ini,
Ya, maka tentunya orang-orang yang tidak memiliki iman, orang-orang kafir itu ragu-ragu dengan ini. Apa tujuan Allah menyebutkan neraka dijaga oleh 19 malaikat dan seterusnya? Mereka tidak paham. Kadzalika yudillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Karena jumlah malaikat ini, karena neraka Sakor ini, banyak orang yang Allah berikan petunjuk, tetapi tidak sedikit yang Allah sesatkan. Kadzalika yudillullahu man yasha. Demikianlah kami sesatkan orang-orang yang kami kehendaki dan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kami kehendaki terkait dengan neraka Sakor dan para penjaganya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui tentara Allah itu kecuali Dia sendiri. Jadi terkait dengan malaikat ini, itu salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, alamun ghaibi, yang hidup di alam gaib. Disebut dengan alam gaib karena tidak bisa terdeteksi dengan panca indera manusia, maka berada di alam gaib. Makhlukun, yaitu yang diciptakan Allah sebagai makhluk, maka bagi orang-orang yang menyembah malaikat dan seterusnya, mereka telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Wa adaduhum la yuhsa illallah. Jumlah mereka itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di Baitul Ma'mur pada peristiwa Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh itu menyaksikan bahwa ada 70.000 malaikat yang melaksanakan sholat. Setelah sholat mereka pergi berganti lagi dengan 70.000 malaikat. Terus begitu. Artinya dengan demikian jumlah malaikat itu sangat-sangat banyak. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu hari saja 70.000 sekian-sekian, bagaimana dengan jumlah malaikat? Tentunya sangat-sangat banyak. Tetapi yang mengetahui jumlah mereka hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Dan tidaklah neraka Sakor itu kecuali sebagai peringatan bagi manusia. Kalla wal qamar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah, sekali-kali janganlah kafir, sekali-kali janganlah ragu-ragu dengan keberadaan neraka Sakor dan jumlahnya, jumlah malaikat yang menjaganya. Kalla wal qamar, demi rembulan, demi bulan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah atas nama makhluknya kecuali makhluknya itu adalah memiliki kelebihan, memiliki keutamaan dan keagungan. Dan yang boleh bersumpah atas nama makhluknya hanya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita makhluk, dilarang untuk bersumpah atas nama makhluk. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam riwayat Ahmad dan yang lain, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah terjatuh kepada kufur dan dia telah terjatuh ke dalam syirik. Tapi Allah yuksimu bima syaa, bersumpah atas nama yang dia kehendaki. Wal-laili adbar, wal-laili adbar, dan demi malam apabila telah berlalu. Dan disebutkan malam secara khusus, Allah bersumpah atas nama malam karena di malam hari itu banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala, terutama manusia yang lalai.
melakukan dosa dan maksiat di malam hari, di malam yang gelap, yang pada saat manusia yang lain sedang tertidur lelap. Was-subhi idza asfar, dan demi waktu subuh apabila telah menyingsing, telah menjadi terang. Dan juga Allah bersumpah atas nama subuh karena waktu ini pun banyak dilalaikan oleh manusia. Terutama di masa-masa sekarang ini, waktu subuhnya cepat. Jam 4:04, 4:10 sudah subuh. Banyak sebagian orang itu masih terlelap di alam mimpi. Jadi lewat subuhnya. Jadi walaupun di Abu Bakar ini waktunya sudah diperlambat, masih juga lewat. Innaha la ihdal kubar, sesungguhnya neraka Sakor itu adalah bencana yang sangat besar, bencana yang sangat agung, dan itu akan dialami oleh manusia yang kufur, manusia yang ingkar kepada Allah, manusia yang tidak mengakui dan mengimani Al-Quran sebagai tempatnya. Dan di sana bencana yang sangat besar. Nadhirul lil bashar, sebagai peringatan lagi bagi manusia. Jadi berkali-kali Allah menyebut sebagai peringatan bahwa neraka Sakor itu sebagai peringatan, sebagai nasihat bagi manusia. Liman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar, maka di antara kalian ada yang maju dan mundur. Apa maksudnya yataqaddama aw yata'akhkhar, maju dan mundur? Maju itu dengan amal. Jadi kalau ingin terhindar dari neraka Sakor, maka tidak ada cara lain yang harus ditempuh kecuali dengan beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, kemudian mengukir amal-amal ketaatan dan amal-amal soleh. Dan amal-amal soleh. Kemudian yata'akhkhar, mundur, itu artinya mundur dari kebaikan, dari ketaatan, dari amal soleh menuju maksiat. Itu artinya neraka Sakor yang dia pilih bukan surga. Nah, maka surga atau neraka Sakor itu menjadi pilihan bagi manusia. Liman yataqaddama aw yata'akhkhar, liman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Ingin maju atau mundur itu adalah pilihan manusia. Apakah kita akan masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka, itu pilihan. Walaupun semuanya menjawab ingin masuk surga, tetapi dunia yang begitu hulwun, begitu manis, dan khudrah, begitu hijau, itu sering membuat manusia menjadi lalai dan lupa.